Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Nusalli wa sallimu ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullah. Wa qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Sungguh Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, patuh kepada Allah dan yang hanif, dan dia bukan termasuk orang yang musyrik mempersekutukan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Idul Adha, kita bersyukur kepada Allah. Allah memberi inayah, taufik kepada kita semua, sehingga pagi ini Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa ikut melaksanakan salat Idul Adha. Idul Fitri kemarin Indonesia ada catatan merah. Kita dipaksa untuk tersudut pada satu titik ketika selalu saja bahasa intoleransi itu datang kepada kita. Padahal pelaku intoleransi itu adalah mereka-mereka yang selama ini memiliki kebencian yang terbuka kepada Islam sebagai agama dan umat Islam sebagai penganutnya. Alhamdulillah sementara ini kita tidak mendengar ada catatan intoleransi dalam pelaksanaan salat Idul Adha. Semoga saja memang tidak akan seperti itu. Kita juga berdoa kepada Allah, saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji. Mereka kemarin sudah melaksanakan prosesi wukuf di Arafah, dan diperkirakan hari ini mereka sudah bergerak dan mulai melakukan aktivitas jamarat atau melontar di Mina. Setelah malam mereka melakukan zikir sebanyak-banyaknya sekaligus mengumpulkan batu di Muzdalifah. Semoga semua prosesi ibadah mereka akan menjadi catatan amal saleh buat mereka, dan semoga Allah memudahkan mereka mendapat kemakmuran dalam pelaksanaan ibadah haji mereka. Mereka-mereka yang kita juga mendengar mendahului atau Allah panggil sebelum pelaksanaan ibadah haji, khususnya mereka yang terkena musibah jatuhnya crane di Masjidil Haram. Saya meyakini dan saya yakin tidak ada khilaf di kalangan para alim ulama bahwa mereka itu syahid fi sabilillah. Berbahagialah mereka, berbahagialah keluarganya, dan berbahagialah kita semua. Kenapa saya mengatakan berbahagia? Karena Allah telah memilih walaupun sekitar 11 orang dari republik ini yang ikut serta sebagai syuhada pada tahun ini. Di samping kita juga prihatin tentunya dengan peristiwa itu, walaupun tidak bisa disalahkan, karena faktanya bahwa peristiwa itu beriringan dengan hujan badai, angin yang begitu luar biasa, bahkan gelombang badai pasir yang memang merupakan gelombang rutin walaupun tidak tahunan sifatnya, bersamaan dengan akan dilaksanakannya ibadah haji. Jemaah yang mulia, pada kesempatan khutbah kali ini saya ingin mengajak kita untuk menjadikan surat An-Nahl ayat 120 yang saya bacakan tadi sebagai catatan. Karena apapun ceritanya, prosesi ibadah haji dan ibadah kurban itu kaitannya kepada satu orang tokoh besar yang Allah memberi gelar kepadanya Khalil, kekasih. Sementara Rasulullah juga digelar sebagai Habib, kekasih yang dicintainya.
Dua tokoh ini akhirnya Allah menyebutkan dalam Al-Quran dengan sebutan uswatun hasanah. Ini adalah teladan yang baik. Dua tokoh ini akhirnya menjadi satu-satunya atau cuma dua nama para nabi yang kita sebutkan dalam setiap salat kita. Itulah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang mulia, hari ini kita berada di situasi yang sangat sulit untuk bisa merasakan bahwa sebenarnya kita amat butuh dengan Islam ini. Tadi pagi sebelum kemarin saya membaca satu kisah taubat seorang perempuan yang ketika dia mau melaksanakan ibadah haji, dia tersungkur jatuh ketika sampai di Madinah. Koma dalam beberapa lama. Dari Madinah dibawa ke Jeddah untuk berobat di King Abdul Aziz. Tapi juga tidak tahu apa penyakitnya dan dia koma. Tapi dokter memvonis bahwa dia hidup. Beberapa saat kemudian si pengkhabar cerita ini mengatakan bahwa dia bangkit dan dia menangis terseduh-seduh seperti tidak sakit. Terus menangis, bahkan meraung. Dan dia bertemu dengan mutawif yang dalam hal ini ustazah, dan dia memeluk ustazah itu dan dia menangis sejadi-jadinya. Ditanya kepadanya, apa yang kau lakukan? Apa yang terjadi rupanya? Kenapa? Dia menceritakan bahwa dia merasa mengalami penyiksaan dalam 2 hari. Dia menceritakan bagaimana rambutnya dikulitin dan kulit kepalanya dikelupas. Dia dimasukkan ke satu tempat yang dia sangat takut sekali. Saya tidak tahu itu apa. Sepanjang, jadi dia beberapa hari, dimaksud itu 2 hari tadi. Sepanjang 2 hari itu dia merasakan penyiksaan yang luar biasa. Terus dia mengatakan, aku mohon ampun kepada Allah. Aku mohon ampun kepada Allah. Aku tidak akan lagi berdosa. Dia menceritakan dosa-dosa yang dia lakukan. Aku seorang perempuan yang datang kemari. Memang aku muslimah. Tapi Islamku ini bukanlah Islam yang benar. Kalau bahasa kita Islam KTP. Aku mabuk. Aku melakukan segala banyak kejahatan. Aku berangkat kemari sebenarnya memang betul aku ingin bertaubat kepada Allah. Tapi aku tidak menyangka mengalami peristiwa ini. Tak sambil terus menangis. Sampai akhirnya dia bilang, ustazah, tolong bilang sama semua perempuan-perempuan yang mereka tidak menutup aurat mereka, bahwa satu lembar rambut mereka jika dilihat oleh laki-laki yang bukan muhrim mereka, maka akan ada 10 dosa di situ. Saya tidak mengatakan bahwa ini dalil, tapi ini berangkat dari cerita pengalaman dia di sini. Satu pelajaran yang menarik. Kisah taubat kedua yang saya pelajari tentang seorang perempuan Lebanon tinggal di Australia, dan dia mengatakan dia tidak pernah tahu agama sama sekali. Akhirnya dia bertemu melalui satu website yang dikelola oleh seorang ustaz, dan akhirnya dia mengatakan, aku ingin mengenal Islam karena ayahku dulunya adalah seorang muslim, tapi aku tidak pernah tahu itu apa Islam. Bahkan aku tidak pernah lihat Quran sampai sekarang. Tapakan pertobatannya berjalan terus pelan. Alhamdulillah, sampai akhirnya dia mengatakan, aku berhijab. Setelah dia berhijab, akhirnya dia terkena penyakit yang dokter akan memvonis bahwa dia tidak lebih dari 1 minggu. Sampai akhirnya dia pun meninggal dunia. Tapi sebelum meninggal dunia, dia masih mengirimkan email kepada ustadz yang mengelola website itu dengan mengatakan, 22 tahun aku hidup dan aku tidak kenal Allah. Semoga 3 minggu terakhir hidupku ini, di mana aku pulang kepada Islam, adalah di mana Allah mengampuni semua dosa. 2 kisah ini saya awali. Semoga ini menjadi kisah menarik bagi kita dan hidup kita dan sejarah hidup kita. Karena terus terang jamaah, hari ini kita sebagai muslim dipaksa untuk tidak pernah berani menjadi militan sebagai muslim. Kita dipaksa menjadi orang muslim yang menganggap agama bukan urusan penting dalam hidup kita. Padahal Allah mengatakan dan mengingatkan, ingat, kalau aku kasih azab, azabku pedih sekali. Kenanglah satu siksa
Atau lihatlah, mungkin kita pernah melihat orang disiksa, baik itu melalui video, baik itu malah langsung, dengan penyiksaan yang kita sampai-sampai tidak tega melihatnya. Ketahuilah bahwa Allah akan menyiksa orang-orang yang berdosa itu jauh lebih pedih dari penyiksaan yang pernah dilakukan oleh seorang manusia yang zalim kepada manusia yang lain. Kenapa saya mengawali menjadi kisah pertobatan? Karena Allah menceritakan Ibrahim itu juga seorang yang sangat halim. Dia juga seorang yang awwab, qanitan lillah. Dia itu seorang yang sangat patuh kepada Allah. Dan itulah kenapa kita ada di sini sekarang. Kita harus mulai dari sebuah kenyataan bahwa siapa sosok ini? Inilah sosok yang Allah mengatakan ummatan. Seorang pribadi dia telah tampil sebagai manusia yang tunduk kepada Allah. Sebagai seorang anak di satu rumah, dia berani mengatakan tidak kepada kekufuran yang dilakukan orang tuanya. Bahkan sebagai satu bahagian dari bangsa, dia berani mengatakan tidak kepada kemusyrikan yang dilakukan oleh negaranya. Maka Allah menggelar dia dengan ummatan, yaitu bangsa. Jamaah yang mulia, kisah tauhid sebenarnya adalah kisah orang yang pulang dan jalan kepada Allah. Kisah tauhid hakikatnya adalah kisah kita untuk mengulang. Ingat, tadi kita mengawali dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Orang-orang berangkat haji mereka awali dengan kalimat labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ada orang yang Allah akan mengatakan la labbaik wa la sa'daik. Enggak ada sambutan, enggak ada. La sa'daik, tidak ada keberuntungan untukmu. Kenapa Allah tidak sambut mereka? Karena orang datang ke sana seharusnya mereka harus membawa iman Hajar, imannya Ibrahim, imannya Ismail. Apa yang terjadi pada Ibrahim ketika mengantarkan anak istrinya ke lembah Bakkah yang jangankan manusia, tumbuhan pun tidak ada, hewan pun tidak ada, air pun tidak ada. Apa yang membuat mereka bergerak ke sana? Perintah. Lihatlah betapa Allah memanggil kita dengan hayya 'alas shalah. Adakah detakan jantung kita merasakan rindu kepada Allah ketika panggilan itu sering kita dengar? Kalau tidak, sepertinya kita tidak datang seperti Ibrahim yang datang. Qanitan lillah. Pasrah, tawakal. Letakkan anak istri, dia pun balik. Istrinya tidak bertanya macam-macam, hanya mengikuti dari belakang ke arah mana Ibrahim pergi, sampai ke arah Mispalah. Dan ketika dia lihat dia sudah jauh meninggalkan anaknya di belakang, dia bertanya kepada Ibrahim, apakah Allah yang menyuruhmu meninggalkan kami di sini? Ibrahim tidak mau lihat. Dia jawab, iya. Kalau memang iya, aku ridho. Dia pun balik, bergegas. Sama seperti dia mengikuti suaminya, dia bergegas karena di belakang sana ada anak yang dia tinggalkan begitu saja. Dia balik. Adakah Ibrahim menoleh lagi ke belakang? Tidak. Karena hakikatnya perjalanan ini adalah sebuah perjalanan kehidupan menuju kepada Allah. Dan ketundukan ini tidak akan memberikan keburukan pada dunia dan akhirat kita. Episode berlanjut, Hajar kemudian duduk. Dia tidak tahu mau buat apa. Ibu bisa bayangkan seorang ibu yang sedang duduk bersama anaknya di satu tempat yang dia tidak tahu mau buat apa. Sementara tempat itu juga tidak ada perlindungan. Pastilah dia lebih memikirkan anaknya. Sampai ketika anak itu sudah mulai menangis karena air susunya sudah tidak cukup dan dia pun sudah mulai kehausan. Dia mulai berpikir mencari air. Sofa Marwa, Sofa Marwa, Sofa Marwa adalah rute seorang ibu yang mencintai anaknya. Adalah rute orang-orang yang mencintai.
Kemarin mungkin kita sudah ada yang berangkat haji atau umrah, kita sa'i Safa Marwah, Safa Marwah. Safa Marwah adalah tempat di mana seorang yang sangat mencintai anaknya pernah melalui jalur itu. Safa Marwah adalah seorang ibu yang tidak pernah berontak dan tidak pernah dalam batinnya mengatakan rugi, kesal sekali, marah sekali dia kepada suaminya. Tidak. Safa Marwah adalah rute seorang perempuan yang tidak pernah curiga kepada ketentuan Rabbnya. Subhanallah. Apa yang dia cari? Air. Adakah air antara Safa dan Marwah? Tidak ada. Di mana air itu Allah munculkan? Antara Safa Marwah dengan Ka'bah. Untuk siapa air itu? Bukan hanya untuk Ismail, bukan hanya untuk Hajar, tapi air itu untuk semua orang yang mengatakan Rabbnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kapan saja, di mana saja mereka datang ke sana, mereka bisa minum air itu sampai sekarang dan sampai kapanpun. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Jangan pernah fokus pada kemampuanmu, karena Tuhanmu yang menentukan semua. Rezeki itu dari Tuhan. Jangan pernah merasa hebat dengan kehebatan struktur fungsi hidupmu. Kau adalah pejabat, kau adalah orang kaya, kau adalah orang populer. Jangan, karena kau tidak akan bisa melakukan apapun dari situ. Allah yang memberikan keberkahan bagi semua itu. Selesaikah episode ini? Tidak. Episode ini masih berlanjut lagi. Cinta Hajar telah menumbuhkan satu bangsa. Tangan Hajar telah melahirkan seorang anak yang kemudian menjadi seorang pemuda yang juga sangat halim, sangat lembut sekali. Masyarakat yang muncul di sana adalah masyarakat yang akhirnya mereka membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-sayf, falya'budu rabb hadzal bait." Maka sembahlah Tuhan yang memiliki rumah ini. Siapa yang membangun rumah itu? Ibrahim. Bersama siapa? Ismail. Kenapa dia bangun itu? Allah memerintahkan. Untuk apa dibangun rumah itu? Agar menjadi kiblat bagi kita semua. Adakah sesuatu yang luar biasa di situ? Tidak. Allah hanya menjadikan itu tempat yang penuh berkah. Tempat di mana kita menyembah kepada Allah. Tempat kita mengarahkan hadapan kita untuk tunduk kepada Allah. Tempat ketika kita mengalami keresahan dalam hidup kita. Dimanapun, kapanpun, bagaimanapun. Datanglah, menghadaplah ke arahnya dan mintalah apa yang mau kau minta sama Allah. Jangan takut. Hajar ke sana tanpa perbekalan, tapi dia mampu membangun bangsa di sana. Jangan takut. Hajar tidak bawa air ke sana dan tidak ada sumber mata air di sana, tapi mata air muncul di sana sampai sekarang tidak punah. Maka jika ada masalah dalam hidup kita, hadapkanlah wajah kita ke arah Ka'bah. Mintalah kepada Tuhan yang tidak pernah habis kekayaannya. Mintalah kepada Tuhan yang mengatakan, akulah penyembuh segala penyakit. Mintalah kepada Tuhan yang mengatakan, aku tahu kalian punya masalah, maka bicaralah kepadaku. Aku akan menjawab semua yang kalian resahkan dalam hidup kalian. Itu makna. Dibangun rumah itu sampai sekarang. Sampai dengan izin Allah satu hari kelak, rumah itu akan hancur ketika kiamat menjelang. Jamaah yang mulia, apa yang dilakukan Ibrahim pasca membangun Ka'bah? Dia berdoa kepada Allah, Rabbana wa ba'ats fihim rasulan. Wahai Tuhan, kurniakanlah buat mereka ini seorang nabi. Ya Allah, yang berdoa nabi, yang mengaminkan nabi, berdoa di tempat yang baik, di waktu yang baik. Nabi yang dimintanya itu datang 1500 tahun kemudian. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia orang tua yang sangat cinta kepada anaknya. Dan dia pernah bilang kepada Allah, ya Tuhan, kasihlah, jadikanlah zuriatku adalah zuriat yang semuanya mereka tunduk kepada. Tidak bisa. Jadikanlah zuriatku zuriat yang saleh, yang menyejukkan mataku. Ya Allah, sekarang ini kita hidup dengan zaman di mana kita melihat bagaimana anak-anak wanita kita, mereka terjebak pada kehidupan yang mereka tidak takut lagi kepada Allah.
Anak-anak muda kita yang terjebak pada kehidupan bebas yang mereka tidak takut lagi kepada Allah. Rumah-rumah kita yang semakin sepi zikir kepada Allah, semakin sepi baca Quran. Tidak ada lagi orang yang menangis takut kepada Allah. Masyarakat kita yang terbiasa hidup dengan kekerasan. Pemerintah kita yang tidak tunduk dan tidak takut sama Allah. Kita hidup di zaman di mana orang-orang soleh dikhianati, sementara orang-orang khianat dianggap sebagai orang-orang besar di negeri kita. Kita hidup di zaman di mana kita sekarang bangun masjid cukup bangga, tapi kita kehilangan orang-orang yang mampu mengatakan Rabb dengan bahasa dari hati mereka. Kita kehilangan orang-orang yang berdoa dengan titisan air mata karena mereka takut kepada Allah. Kita kesulitan mencari rezeki dengan sumber yang halal. Semoga Allah mengampuni kita. Semoga Allah tidak memberi pelajaran-pelajaran yang menyakitkan kita dan membuat kita semakin keluar dari agama kita. Semoga Allah tidak membiarkan kita untuk kemudian mengira bahwa tujuan hidup kita hanya bagaimana kita mengisi perut kita dengan makanan. Semoga Allah menghindarkan kita dari fitnah di mana kita mengira bahwa tujuan hidup kita dan kemuliaan hidup kita adalah ketika semua orang tahu nama kita. Seorang sahabat saleh ketika Madinah tidak ada hujan, dia datang ke masjid di saat orang sudah sholat istisqa, tidak juga turun hujan. Dia masuk ke masjid, masjid ada tiang dan dia berada di depan tiang. Secara lirih dia berdoa, ya Tuhan, aku minta kepadamu turunkan hujan Tuhan. Turunkan. Jangan sampai mereka curiga kepadamu. Jangan sampai mereka buruk sangka kepadamu. Jangan sampai mereka menganggap mereka tidak perlu lagi berdoa. Mereka akan pakai otak mereka untuk memikirkan bagaimana cara turunnya hujan. Si pengkhabar berita ini seorang sahabat, dia mengatakan, aku aneh melihat doa dia. Tapi di saat dia sedang berdoa, aku melihat gemuruh begitu luar biasa di atas kota Madinah. Dan hujan pun turun dengan derasnya. Dan dia pergi. Ketika aku mengejarnya keluar, aku tidak menemukan. Kemana dia pergi? Masih adakah orang-orang seperti ini di tengah kita? Yang dia berdoa, dia meminta kepada Allah, dan dia tidak memikirkan dirinya tapi memikirkan orang banyak. Masih adakah orang yang kemudian lebih mau dia dekat sama Allah dan tidak suka dipuji-puji dan disebut-sebut orang banyak? Wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim itu bukan musyrik. Makanya labbaik Allahumma labbaik, apa yang kemudian disambut Allah, la labbaik la wala sa'daik. Kenapa? Ketika kau mengatakan la syarikalah, kau datang kepadaku dengan menganggap kekuasaanmu jauh lebih hebat dari aku. Kau datang kemari karena menganggap kekayaanmu jauh lebih mengamankanmu ketimbang aku. Kau datang kemari, kau kira kau adalah orang hebat dengan nama yang kau buat, padahal akulah yang membuat kau tinggi dan rendah. Tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha'. Kau gagal di sini, kau tidak benar-benar mentauhidkan aku, maka Allah tolak kita. Jamaah yang mulia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah. Puncak untuk menunjukkan kita lurus bertauhid itu sederhana. Cinta. Cinta itu apa? Sulit menerjemahkan. Allah menyebut Ibrahim dengan Khalil, Allah menyebut Muhammad SAW dengan Habib. Kita bisa melihat tubuh mereka atau bisa melihat perilaku mereka lah, akhlak mereka lah sebagai uswah, sebagai qudwah bagi kita. Tapi ada sesuatu yang sering kali kita sulit untuk bisa bertahan kalau kita diuji. Kalau pilihannya antara harta dan nyawa kita, saya pikir kita akan lepaskan di luar harta kita. Tapi kalau pilihannya nyawa kita dengan nyawa anak kita, saya meyakini semua orang tua dia lebih suka meninggal atau wafat atau dia tewas mempertahankan anaknya ketimbang dia melepas anaknya dan anaknya dianiaya. Ujian itulah yang Allah berikan kepada Ibrahim alaihissalam. Itu episode terakhir. Episode apa? Puncak dari tauhid. Apa itu? Melepas cinta pada makhluk. Al-mal wal banun zina al-hayatud dunya. Harta dan anak-anak itu cuma perhiasan dunia.
Allah menyebut dalam ayat lain dengan fitnah. Itu adalah ujian. Nah, ujian inilah yang Allah berikan sama Ibrahim. Prosesnya melalui mimpi. Mimpi yang terus berulang. Sampai akhirnya kemudian, ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku melihat dalam mimpiku, dan selalu terjadi, aku menyembelih. Azbahuka artinya peristiwa itu terjadi. Coba bagaimana menurutmu? Pendidikan iman melahirkan anak yang beriman, yang kemudian memahami pesan itu sebagai perintah. Ya abati fa'al ma tu'mar. Ayah, buatlah, laksanakan saja apa yang diperintahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Mudah-mudahan kau lihat aku sabar. Kenapa? Ini tauhid itu di sini rumit. Para sahabat Nabi ketika perang, dalam perang Badar, mereka bertanya, "Mata nasrullah?" Mana ini pertolongan Allah? Bahkan dalam perang Uhud, Nabi sampai sudah 2 kali. Sabetan pedang pertama menghantam badan Nabi, sabetan pedang kedua menghantam wajah Nabi, sampai kerangkeng baja yang menutup wajah Nabi itu bengkok dan menusuk ke pipi Nabi. Nabi terperosok ke dalam lubang. Kalau saja tidak datang para sahabat, sepertinya Nabi bakal tewas. Tapi Allah memberi pertolongan dengan datangnya 8 sahabat. Apakah 8 sahabat yang menolong Nabi itu lantas kemudian mereka tidak mereka bebas, mereka sehat? Tidak. Satu di antara mereka sekian ratus, sekian puluh anak panah menghantam badannya. Satu demi satu mereka pun terjatuh. Ingat yang mulia jamaah, Allah tidak akan memberikan pertolongan kepada kita dengan cara yang mudah. Ibu saja tidak melahirkan anak tanpa darah. Ada darah saat melahirkan. Tidak ada yang mudah. Nabi pernah dilempar batu di Taif, padahal itu kekasih Allah. Itu pelajaran bahwa ikhtiarlah. Kita tidak menjadi muslim sehingga Allah memanjakan kita karena Islam kita. Bukan. Allah membantu kita di saat kita memang sangat membutuhkan bantuan kepadanya. Akhirnya prosesi terjadi. Ismail digeletakkan. Adakah kabar dari Allah? Aman, yang penting nanti begitu kau geletakkan Ismail, ku ganti sama Ibrahim. Tidak. Apa yang terjadi? Pertemuan 2 ketaatan kepada Allah. Apa yang terjadi kemudian? Jangan khawatir kalau ketaatanmu kau lakukan secara benar kepada Allah. Allah tidak akan menzalimimu. Allah tidak akan mencideraimu. Allah tidak akan melukaimu. Allah tidak akan menghancurkanmu. Allah tidak akan membiarkan kau membunuh anakmu sendiri. Allah hanya menguji. Apakah kau besarkan dia karena kau cinta kepada Allah atau tidak? Atau karenanya saja? Karena ketika kau besarkan dia karena cintamu kepadanya, maka dia telah menjadi Tuhanmu selain Allah. Mungkin ini agak berat memahaminya. Adakah kita membesarkan si anak kita dengan cinta? Cinta siapa? Cinta Allah kah? Atau cinta kita? Ada berapa banyak ibu yang kena mencintai anak gadisnya, lantas membenarkan anak gadis itu untuk tidak menutup auratnya, karena rambutnya cantik, karena bahunya indah, karena pahanya bagus, supaya orang bisa melihatnya? Adakah itu cinta karena Allah atau cinta hanya kepadanya? Berapa banyak orang tua yang kemudian memasukkan anaknya sekolah dan dia rela menyuap agar anaknya bisa sekolah di situ? Adakah itu cinta kepada Allah atau cinta kepada anak itu? Dan bukankah saat itu anak itu telah menjadi saingan Allah? Sehingga kita telah mendustakan Allah, kita mensyarikatkannya kepada yang lain, dan kita melanggar syariatnya karena sebab Tuhan selain Allah itu. Ini pelajaran yang paling dekat dari kisah Ibrahim. Fa'tabir ya ulil albab. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه المصير إن الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله اتقوا الله وقال الله في القرآن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله وصدق رسوله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Jamaah, catatan terakhir dalam khutbah saya mengajak kita semua untuk memahami bahwa hakikat kurban itu adalah hakikat takwa. Hakikat kurban itu adalah hakikat cinta. Jadi ketika kita menyatakan ini kurbanku, sebenarnya kita telah menyatakan bahwa Tuhan, inilah kadar cintaku itu. Walaupun Nabi SAW setiap tahun memberikan kurbannya itu 1 ekor atau 2 ekor, saya tidak pernah mendengar Nabi mengatakan hadza minni. Saya tidak pernah baca satu hadis pun Nabi mengatakan ini kurban. Terkadang dia mengatakan hadza minni wa min ahli, inilah kurbanku dan kurban keluargaku ya Allah. Terkadang dia bilang hadza minni wa min ummati, inilah kurbanku dan kurban umatku. Saya membaca dari pesan niat Nabi SAW bahwa kurban itu hakikatnya adalah bahasa cinta. Kenapa? Pertanyaannya, ini kurban apa? Kurban itu harus memberi manfaat. Manfaat bagi siapa? Bagi siapapun. Karena pembagian kurban bukan hanya orang miskin, tapi siapa saja sebagai hadiah. Bahkan kita bisa ambil untuk kepentingan kita sendiri. Bahkan sunnat muakkad hukumnya untuk ikut makan daging kurban yang kita sembelih itu. Tapi ingat, itu bukan lagi punya kita. Itu sudah kita serahkan kepada Allah. Allah yang mengatur pembagiannya. 1/3 untuk kita sebanyak-banyaknya, 1/3 untuk hadiah, dan 1/3 untuk orang-orang susah. Insya Allah kurban yang nanti kita keluarkan adalah kurban yang betul-betul menjadi kurban terbaik dalam sejarah hidup kita. Karena saya perlu mengingatkan, kalau ada bapak yang belum sempat kurban, bisa jadi ini Idul Adha terakhir dalam hidup kita. Ingat, tahun lalu siapa yang ikut sama kita sholat, hari ini tidak lagi. Ingat, siapa yang tahun lalu masih ikut dalam daftar orang yang ikut kurban, tahun ini tidak lagi. Lantas apa yang membuat kita menahan harta kita? Ingat bahwa harta hakikatnya adalah yang bisa membuat kita terganjal untuk merasakan cintanya Allah atau mau merasakan cintanya Allah. Caranya, gunakan itu semua di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya ingin mengajak kita semua, mari sama-sama kita berdoa semoga Allah memberikan kebaikan bagi kita dan semua saudara-saudara kita muslim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, kami tadahkan tangan kami ke hadirat-Mu ya Rabb. Kami berdoa kepada-Mu, wahai Tuhan pemilik langit dan bumi, wahai Tuhan yang mengatur pergantian siang dan malam, wahai Tuhan yang berkuasa atas detakan dan jantung dan wahai Rabb, inilah tangan yang kami biasa berdosa dengan tangan ini, yang jika dihitung oleh dosa tangan ini saja rasanya sudah sangat layak kami masuk ke dalam neraka-Mu ya Allah. Apalagi ditambah dengan dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, dosa kaki, dosa kemaluan, dosa hati. Ya Tuhan, sepertinya tidak ada tempat bagi kami untuk bisa mengatakan bahwa kami adalah hamba yang dekat kepadamu karena lumuran dosa yang telah terpenuh di tubuh kami ini ya Allah. Wahai Tuhan, dari semua sudut hidup kami selalu melakukan dosa. Kalau saja Kau tidak menghabarkan bahwa Kau Maha Pengampun, Kau amat sangat mengampuni, maka kami tidak berani untuk menadahkan tangan ini kepada-Mu dan meminta ampunan dari-Mu ya Tuhan. Ya Allah, kami akui bahwa kami tidak berdaya untuk berjalan tanpa bimbingan-Mu ya Allah. Kami akui bahwa kami tidak berdaya untuk bisa berjalan dalam kehidupan kami ini tanpa petunjuk-Mu ya Tuhan. Karena nafsu kami tidak pernah mau kami ajak untuk tunduk kepada-Mu, sementara syaitan terus-menerus menginginkan kehancuran kami dan pertemanan yang abadi dengannya dalam neraka-Mu. Ya Tuhan, kami ingin sebagai orang yang benar di jalan-Mu. Kami ingin sebagai orang yang tunduk kepada-Mu. Kami ingin sebagai orang yang selalu mendapat perhatian-Mu.
Tapi kami selalu jatuh dalam dosa yang sama, dosa yang berulang. Dosa karena mulut kami, dosa karena apa yang kami katakan, dosa karena apa yang kami makan, dosa karena apa yang kami lakukan. Ya Tuhan, semua tempat adalah tempat yang bisa menjadi saksi dosa kami. Bahkan kulit kami bisa menjadi saksi dosa kami dalam kehidupan akhirat kami. Sementara tidak ada bahagian di tubuh kami ini yang tahan Kau bakar di api-Mu, ya Allah. Tidak ada yang tahan, ya Allah. Kami minta kepada-Mu, ya Allah, ampuni kami. Walaupun kami telah berdosa kepada-Mu, tapi berikanlah kemudahan kepada kami agar kami bisa kekal dalam taubat kami, agar kami bisa kembali ke jalan-Mu, ya Allah, agar akhir kehidupan kami tidak su'ul khatimah, agar perjalanan sisa usia kami adalah perjalanan sisa usia yang kami lakukan hanya untuk menyelamatkan diri kami di jalan-Mu, ya Tuhan. Karena tidaklah bermanfaat harta kami, tidaklah bermanfaat kedudukan kami, karena tidaklah bermanfaat semua popularitas yang kami miliki. Anak-anak kami, istri kami, dan orang-orang yang kami sayangi tidak akan bermanfaat ketika Kau sudah murka kepada kami, ya Allah. Wahai Tuhan, ampunilah kami di saat hari-hari kami lalai mengingat-Mu. Ampuni kami di dalam ketika di rumah kami lalai mengingat-Mu. Ketika dalam pekerjaan kami lalai mengingat-Mu, ya Allah, ya Tuhan. Berikanlah kekekalan dalam hati kami untuk merasakan cinta kepada-Mu, ya Allah. Ketika kami hidup di zaman di mana orang-orang saleh dikhianati, di mana orang-orang yang tunduk kepada-Mu dituduh, di mana orang-orang munafik menjadi pemimpin di tengah kami, orang-orang bodoh memimpin kami, orang-orang yang jauh dari-Mu memimpin kami, di mana kami tidak lagi menemukan alim-alim yang mereka kami lihat wajahnya, maka rasa ketakutan kami kepada-Mu muncul, ya Allah. Wahai Tuhan, kami hidup di zaman di mana kebanyakan orang terbiasa bermaksiat, bahkan bangga dengan kemaksiatan, bahkan suka dengan kemaksiatan. Ya Allah, ampunilah kami, ampunilah bangsa kami, ampunilah umat Islam, ampunilah kami di seluruh makan, seluruh tempat, ya Allah. Karena Kau telah memperlihatkan kepada kami betapa ketika Kau marah, tidak ada kekuatan di diri kami yang bisa menahan marah-Mu, ya Allah. Ya Allah, berikanlah bantuan kepada saudara-saudara kami di Palestina. Kau telah mewakafkan Al-Aqsa kepada kami, tapi kemudian Israel menjarahnya, Israel menodainya. Mereka membunuh saudara-saudara kami Muslim, ya Allah. Mereka kemudian menunjukkan betapa kezaliman mereka, seakan-akan memunculkan rasa takut di hati kami, ya Allah. Tidak, ya Allah. Berikan kekuatan kepada saudara-saudara kami di Palestina untuk kemudian melakukan perlawanan kepada orang-orang Israel. Berikan kekuatan kepada saudara-saudara kami di Suriah, di Irak, dan di semua tempat ketika agama ini terfitnah, ya Allah. Bahkan di negeri ini, ketika orang-orang yang tunduk kepada-Mu dituduh sebagai teroris, ketika orang-orang yang dekat ke jalan-Mu dianggap sebagai aneh, ya Tuhan, berikanlah kekuatan kepada kami untuk bertahan, ya Allah, menjaga anak-anak kami, istri-istri kami, untuk taat kepada-Mu, ya Allah, untuk tunduk kepada-Mu, ya Allah. Bantulah kami untuk bersama istri dan anak-anak kami masuk ke dalam surga-Mu, ya Rabbal Alamin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب. Saudara-saudara kami sebahagiannya berangkat melaksanakan ibadah haji pada tahun ini. Kami minta kepada-Mu, ya Allah, berikan kesehatan, kelapangan, kekuatan, kemudahan, dan mabrurnya haji mereka, ya Allah. Jadikanlah mereka hamba yang ketika balik kembali ke tanah air adalah hamba yang semakin meningkat ketakwaannya kepada-Mu, ya Allah, dan memberi cahaya bagi kami semua. Wassallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd.
Pak, sama-sama. Pulang dulu ya. Nanti kalau mau ikut jam 9 PLN. Kenapa? Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Infak sholat itu adalah kita hari ini berjumlah 2.035.000